sahabat aglonema. Ya, jumpa lagi bersama saya Usman Nurseri. Oke, kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana caranya kita untuk bisa memperbanyak aglonema. Ya, tentunya banyak cara, banyak langkah yang dilakukan untuk kita agar bisa memperbanyak aglonema yang kita punya di rumah. Ya, ada cara yang pertama dengan cara potong pucuk. Ya, tentunya potong pucuk ini bisa dilakukan bagi orang-orang ataupun para master-master yang sudah terbiasa, ya, karena kita potong pucuknya itu tanpa membawa akar sedikit pun, ya. Ada cara kedua, ya. Cara kedua ini dengan cara menculik induk, ya. Menculik induk itu kita potong induknya tentunya dengan membawa akar yang cukup, ya, agar pertumbuhan induk aglonema itu nantinya bisa bagus dan bisa lebih stabil lagi, ya. Cara yang ketiga itu dengan cara mencacah batang, ya. Mencacah batang tentunya ini bagi aglonema yang sudah tinggi, ya, yang batangnya sudah tinggi, itu bisa kita lakukan dengan cara mencacah batang. Ini memang lebih banyak, ya, hasilnya, tapi ada kelebihannya, ada kekurangannya tentunya, ya. Cara selanjutnya ini cara yang lebih aman, ya, tetapi bisa memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita menunggu anakannya atau menunggu anak samping dari aglonema yang kita punya, ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana caranya memperbanyak aglonema dari satu aglonema menjadi 3 atau 4 aglonema, ya. Oke, kali ini saya akan mencoba memperbanyak aglonema jenis Big Papa, ya, yang saya punya, ya. Ini aglonema Big Papa yang saya punya. Aglonema ini aglonema Big Papa yang sudah mutasi, ya. Warnanya sudah lumayan bagus, ya, merah di tengah-tengahnya. Aglonema Big Papa ini sudah lumayan rimbun, ya. Ini ada 11 daun, ya, 11 daun plus. Nanti akan saya coba perbanyak, ya. Caranya seperti apa? Ayo ikutin cara saya. Ya, langkah pertama kita siapkan aglonema yang akan kita cacah atau kita perbanyak. Ya, siapkan alat-alatnya, yaitu betadine, ya. Ini salah satunya. Terus siapkan pisau, ya. Pisau yang dipakai juga pisau bedah, ya, pisau bedah yang biasa dipakai oleh dokter karena lebih tajam. Terus ada lem, ya, lem Korea, ya, nanti untuk menutup luka supaya bekas olesan betadinnya lebih cepat kering, ya. Ya, kita mulai, ya. Cara seperti apa? Yang pertama kita bongkar dulu medianya, ya. Kita bongkar, kita sambil cek akarnya, ya, dan kita lihat. Nah, seperti di video kita lihat akarnya sudah lumayan rimbun, ya, sudah lumayan rimbun. Dan ini akarnya ini kita cuci bersih, ya, di air, ya. Kita cek sebelah mana yang nantinya akan kita potong, ya, atau kita cacah, ya. Kita jangan sampai memotong pas ruasnya, ya, karena itu untuk pertumbuhan mata tunas. Jadi kita potong bagian induknya yang atas. Tentunya induknya ini harus membawa akar yang cukup, ya. Kita potong, ini bagian pertama kita potong
ya. Setelah itu kita potong bagian kedua ya. Ini kita bisa jadikan dua bagian ya. Kita lihat posisi mana yang sebaiknya kita potong. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kita memotong mata tunas, karena mata tunas itu ya nantinya akan tumbuh tunas yang akan menghasilkan tanaman aglonema yang baru ya. Kita potong, kita lihat ya. Nah setelah itu kita potong ya. Nah setelah kita potong, yang tadinya tanaman aglonemanya satu ya, kita potong jadi 3 bagian ya, yang nantinya 3 bagian ini ya akan menghasilkan tanaman-tanaman aglonema yang tentunya tumbuh subur ya. Ya langkah selanjutnya setelah dipotong, kita getahnya kita oles dengan tisu, kita bersihkan dengan tisu ya sampai kering ya. Setelah sampai kering, kita bersihkan getahnya dengan tisu, kita oleskan dengan betadin ya. Ini untuk menutup luka ya dari potongan yang tadi saya potong ya. Ketiga bagiannya semuanya sama, kita tutup bekas potongan dengan betadin ya. Setelah itu kita diamkan sampai agak mengering ya. Setelah agak mengering, kita lihat, kita cek, kita oles dengan tisu ya. Tanda tanaman aglonema itu subur atau bagus itu dia menghitam ya. Setelah itu kita, setelah mengering, kita oleskan dengan lem Korea ya. Satu bagian sudah. Nah ini bagian-bagian yang selanjutnya kita oleskan lem Korea lagi ya. Jadi gunanya untuk menutup luka ya. Selain kita oleskan dengan betadin ya, kita oleskan juga double dengan lem Korea ya. Karena lem Korea ini bagus banget untuk menutup luka agar cacahan atau potongan bekas pisau yang kita caca itu lebih cepat mengering ya. Kita diamkan beberapa menit. Setelah mengering ya, langkah selanjutnya kita langsung tanam ya. Kita langsung tanam ya. Kita langsung tanam di pot yang kita sudah siapkan dan dengan media tanam yang sudah kita siapkan juga ya. Jadi teman-teman boleh ya dicampur dengan pupuk lagi ya, atau tidak, itu haknya teman-teman ya. Dicampur dengan butiran anti semut juga nggak apa-apa ya. Nah ini bagian pertama sudah ya, saya tanam ya dengan media dan pot yang sudah saya sediakan. Ini bagian yang kedua ya, kita tanam juga ya. Pastikan aglonema yang kita tanam itu cukup ya dalamnya ya. Ini bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga yang akan saya tanam ya. Yang tadinya satu
tanaman aglonema kita bisa menciptakan jadi 3 tanaman aglonema ya. Ini baru satu tanaman ya. Kalau seandainya para sahabat aglonema punya beberapa tanaman aglonema, bisa ya dibuat atau diperbanyak seperti ini. Langkah selanjutnya setelah ditanam kita siram ya, tentunya kita siram sampai kocor ya, sampai airnya itu mengalir dari bawah-bawah pot ya, lubang-lubang bawah-bawah pot sampai kocor. Jadi dipastikan media tanam itu basah full ya. Ya, ini bagian yang kedua kita siram juga ya, sama ya, sampai kocor juga ya. Ini bagian yang ketiga kita siram juga ya, sampai basah, sampai banyak airnya yang mengalir ke bawah dari lubang-lubang pot ya, seperti itu ya. Demikian tips dari saya. Semoga tips saya kali ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk para pecinta aglonema, para sahabat-sahabat aglonema. Dan jangan lupa bantu komen, subscribe, and like-nya ya. Dadah.